الله 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 ما لنا مولى سوى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana wa qudwatana Muhammadan ibn Abdullahi wa rasuluh. Wa ashhadu annahu qad ballagha risalah wa addal amanah wa taraka ummatahu 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halikun. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang sama-sama berbahagia. Kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu sholat subuh, dan disertai dengan berjamaah. Oleh Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man wazabal jamaah fashhadu lahu bil iman." Kalau ada orang yang wazabah, lazamah, yang senantiasa hadir berjamaah di masjid, menjaga waktunya, maka fashhadu lahu bil iman, maka jadilah saksi bahwasanya orang itu adalah orang yang beriman. Maka kita semua ini insyaallah adalah termasuk orang-orang yang beriman. Kemudian juga oleh Allah dalam Al-Qur'an disebutkan, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Dan diantara orang-orang yang beriman yang beruntung di sini adalah alladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya, ya. Insyaallah kehadiran kita semua di masjid ini pada subuh hari ini merupakan indikasi pertanda bahwasanya iman masih bersemi di dalam hati. Hadirin jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ada 3 kasus keluarga yang pernah menghiasi kehidupan orang-orang besar kita, Nabi, Rasul, dan Rasulullah SAW sendiri, ya. Kasus ini menarik kita kaji pada subuh hari ini pada kajian sirah nabawiyah. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua, ya. Karena tidak ada seorang pun di antara kita ini yang bisa selamat dari permasalahan rumah tangga, ya. Itulah sebabnya kenapa Allah dalam Al-Qur'an mengajarkan kita secara khusus. Ada doa, kalau bisa ini tiap hari dibaca, Pak, ya. Di surah Al-Furqan Allah mengatakan, Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kalau sering kita dengarkan laki-laki adalah imam, ya.
Seorang suami adalah imam. Itu filosofinya sangat dalam sekali, Pak. Allah sendiri yang mengatakan itu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin. Ya Allah, anugerahkanlah kami dari istri kami, anak-anak kami, qurrata a'yun. Istri dan anak yang bisa menjadi penyejuk hati, yang ketika kita melihatnya, memandangnya, hati ini merasa damai dan tentram. Waj'alna, dan jadikanlah kami ya Allah lil muttaqina imama. Ini ada dua, Pak, di sini yang harus kita minta ini. Ya, yang pertama, jadikan kami imam. Imam itu apa gunanya? Apa fungsi imam ini? Imam ini adalah dijadikan untuk supaya bisa menjadi teladan, panutan. Ketika kita takbir, semuanya ikut takbir. Jangan sampai imam ini takbir, yang lain malah sujud. Dan yang lebih penting lagi, kata Allah di situ adalah waja'alna lil muttaqina imama. Kita ini imam, dan imam buat orang-orang yang bertakwa di belakang ini. Jadi anak harus bertakwa, istri harus bertakwa. Artinya kalau bisa, Pak, idealnya ini semua harus satu frekuensi semua. Ya, satu frekuensi. Karena nanti ada banyak kasus, Pak, ini ada 3 kasus nih, sengaja saya rangkum ya. Nanti di sini ada bahtera yang bocor ya. Ada layangan putus. Kemudian ada kapal yang tenggelam, Pak. Nih, nanti kita lihat yang mana kita di antara sini. Mudah-mudahan tidak ada, Pak ya. Jadi ada bahtera yang bocor. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Mana bahtera, apa yang dimaksud dengan bahtera yang bocor? Sebenarnya yang pertama kali menganalogikan rumah tangga itu seperti sebuah bahtera adalah Nabi Nuh. Coba tengok surah Nuh itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan." Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah dosaku, wa liwalidayya, dan dosa kedua orang tuaku, wa liman dakhala baitiya, dan siapa saja yang masuk di, coba tengok di ayat ini, wa liman dakhala baitiya, ada rumahku. Waktu itu, Pak, Nabi Nuh berfatwa, siapapun yang masuk ke rumahku maka dia selamat. Siapapun yang masuk ke dalam rumahku dia beriman. Siapa yang naik di rumahku ini maka dia selamat. Makanya Nabi Nuh itu berdoa tuh, Rabbighfir li wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya. Nah, yang menarik di sini, apa yang dimaksud dengan baiti di situ, Pak? Waliman dakhala baitiya, dan siapa yang masuk ke dalam rumah. Rumah di sini bukan rumah kayak gini, Pak. Rumahnya Nabi Nuh waktu itu adalah bahtera ini, kapal yang sudah selesai dibangun. Karena waktu itu akan datang banjir bandang ini. Nah, makanya di surah Hud itu, Pak. Di surah Hud, apa kata Nuh? Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi manzilin ya bunayya irkam ma'ana. Coba lihat. Itu jadi sampai-sampai anaknya sendiri, Pak, istrinya, itulah yang disebut dengan perahu bocor itu ini. Yang dimaksud dengan bahtera yang bocor itu adalah ketika kita satu atap tapi tak satu iman. Kita satu atap tapi tak satu frekuensi. Itu perahu yang bocor, bahtera yang bocor. Dan yang mengalami ini bukan kita saja. Ini yang mengalaminya adalah Nabi Nuh, seorang rasul. Nabi Nuh ini termasuk di antara 5 besar. Ini kan ada ratusan ribu nabi dan rasul. Di antara ratusan ribu itu Allah seleksi lagi, diabadikan dalam Al-Qur'an ada 25 nabi. 25 nabi dan rasul, dan di antara 25 ini Allah seleksi lagi ada kelompok nabi dan rasul disebut ulul azmi. Ini dahsyat nih, Pak. Ulul azmi. Apa artinya ulul azmi?
Orang yang punya tekad baja, Pak, dilempar pun, diapain pun tak mundur dia. Yang termasuk di antara itu adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh punya predikat ulul azmi, tapi untuk urusan rumah tangga, Pak, itu bahteranya bocor. Bahteranya bocor. Termasuk istrinya ini. Makanya penting doa tadi, Pak. Waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kalau bisa bukan cuma kita sekedar jadi imam nih. Bisa jadi kita sudah benar jadi imam, tapi yang di belakang kita ini belum tentu, Pak. Makanya di situ lil muttaqina. Kita imamnya yang bagus, di belakang juga bertakwa. Kita sebagai kepala rumah tangga, kalau bisa anak dan istri juga ikut soleh. Inilah masalahnya Nabi Nuh, Pak. Ini masalahnya Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh itu kurang apa coba? Itu 950 tahun berdakwah, menceramai istri yang satu bantal, satu kamar, satu ranjang, itu tak beriman. Nah, sampai Nabi Nuh memohon-mohon kepada Allah itu. Sampai Nabi Nuh memohon-mohon kepada Allah. Apa kata Nabi Nuh? Wa nada Nuhu rabbahu wa qala rabbi inna ibni min ahli. Sampai Nabi Nuh minta kepada Allah, ya Allah, ya, Rabbi inna ibni min ahli. Ini anak saya, keluarga saya. Itu anaknya udah lewat Pak di air itu, dan semakin menjauh. Ya yang namanya orang tua, Pak, yang namanya ayah, pasti ada saja rasa sedih itu kan. Pasti. Ini anak udah tak beriman, tenggelam lagi. Dia udah hampir mati nih. Ya, udah hampir mati. Tapi apa kata Allah? Ini Pak, kalau bahtera udah bocor ya, Allah pun menegaskan, ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya itu bukan anakmu, itu bukan keluargamu. Jadi untuk konteks Nabi Nuh ini, yang dianggap keluarga itu adalah kalau dia mau beriman kepadamu. Nah, sampai bab ini Nabi Nuh selesai, Pak. Makanya ketika Allah memuji ke keluarga-keluarga lain dalam Al-Quran, Allah tidak memuji keluarganya Nabi Nuh. Coba tengok di surah Al-Imran, apa kata Allah? Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Ada 4 keluarga di situ, Pak, disebut oleh Allah. Nabi Adam, Inna Allah astafa Adama wa Nuhan, Nabi Nuh, wa ala Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Imran, dan keluarga Imran. Menariknya di sini, Pak, ketika Nabi Ibrahim disebut masuk keluarganya, ketika Imran disebut masuk keluarganya, tapi ketika Nuh yang disebut tak masuk keluarganya, tak disebut keluarganya. Kenapa? Ini kasusnya nih. Bahteranya bocor, Pak. Tak ada Mas. 950 berdakwah, tak sampai 100 orang yang beriman kepadanya. Termasuk anaknya dan istrinya itu tak beriman. Ini kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua. Ini lebih dramatis lagi nih, Pak. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf ini resiko jadi orang tampan, Pak, ya, orang gagah ya. Jadi Nabi Yusuf ini dalam Al-Quran itu kan disebutkan, Pak, saking cintanya ini yang mencintainya masalah, Pak, karena istri orang. Yang jatuh cinta kepada Nabi Yusuf ini istri orang, udah gitu istri pejabat lagi, dan istri pembesar Mesir waktu itu. Coba dalam Al-Quran itu dia badikan ini, saking cintanya wanita ini ya. Sampai-sampai Allah mengatakan seperti ini, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Hammat itu, Pak, kalau udah katakan hamma bihi, artinya wanita ini betul-betul sudah, itu hamma itu artinya himmah. Itu cinta yang waduh luar biasa ini. Kalau mahabbah kan cinta juga, tapi levelnya beda. Kalau sudah bahasanya himmah, walaqad hammat bihi, artinya ini tak bisa lagi nih, tak ada solusinya nih. Tak ada solusi. Artinya apa yang dia cinta itu harus sampai, tapi ini cintanya tak sampai. Cintanya tak sampai. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Nah, dan apa yang terjadi? Ini akhirnya berkasus, Pak. Berkasus. Kasus ini ketahuan. Kenapa? Karena Nabi Yusuf kabur. Lari. Bayangkan dalam satu rumah yang sepi itu kan. Lari. Makanya ketika dibawa ke pengadilan kan, dibawa ke pengadilan,
di sidang situ, Nabi Yusuf di sidang situ. Akhirnya ada yang mengusulkan datangkan saksi ahli, ya, datangkan saksi ahli supaya kita adil dalam mengadili ini. Disebutkanlah di situ, coba tengok baju anak muda ini yang robek bagian depan atau bagian belakang. Coba tengok bajunya Yusuf ini yang robek bagian depan atau bagian belakang. Ada dalam Al-Quran. Kalau ternyata yang robek adalah bagian depan, berarti anak laki-laki ini yang bermasalah ini, dialah yang mau memperkosa istrimu. Itu suaminya ada di situ, Pak. Ini pejabat nih, ya, pejabat. Tapi kalau ternyata yang robek adalah bagian belakang, berarti istri Anda yang bermasalah. Berarti istrimu yang mau memperkosa Nabi Yusuf. Ternyata setelah dicek, Masya Allah, apa yang terjadi? Seperti inilah Allah menyelamatkan Nabi Yusuf. Hanya satu contoh aja, satu bukti aja, selamatlah Nabi Yusuf. Ternyata yang robek itu bagian belakang itu. Akhirnya suaminya pasrah. Namanya pejabat, Pak, ya. Apalagi istri ini. Istri kasus kayak gini, waduh, bikin inilah ya, apa kata dunia lah kalau gitu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala mengabadikan masalah ini. Akhirnya Al-Aziz ini, penguasa ini memanggil Nabi Yusuf, "Ya Yusuf, a'rid an hadza." Kalau bisa lupakan ini. Kasus ini kita tutup. Kasus ini kita tutup. Ini kalau kita besar-besarkan, kamu malu, saya juga malu. Dan ternyata sumber masalahnya adalah istri saya, kan. Dan akhirnya Al-Aziz ini, apa kata dia kepada istrinya itu? "Wastaghfiri li dzambiki." Kamu segera bertobat. "Innaki kunti minal khati'in." Kamu termasuk orang yang bersalah. Nah, inilah yang disebut dengan layangan putus itu. Ada ulama tafsir mengatakan akhirnya wanita ini dicerai. Cerai, lepas. Udahlah, cintanya tak sampai, dicerai pula sama suami. Tapi ini ceritanya nanti, Pak. Perempuan ini akhirnya betul-betul dinikahi oleh Nabi Yusuf. Itu, Pak, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan. Makanya di dalam surah Yusuf itu tak ada masalah yang tak selesai. Makanya kata Allah, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Kami memberikan kalian, menceritakan kepada kalian cerita yang terbaik, cerita yang paling indah. Yaitu surah Yusuf ini. Kenapa surah Yusuf ini? Karena hampir semua yang bermasalah di situ, punya ujian di situ, punya musibah di situ, semuanya Allah tuntaskan, dan tuntasnya itu berakhir dengan happy ending itu. Ada Nabi Yakub, ada Nabi Yusuf, ada saudara-saudara Yakub, dan ada perempuan ini, wanita ini. Ini alhamdulillah, Masya Allah. Nabi Yusuf yang tadinya berada di sumur, butuh 40 tahun untuk bertahan, butuh 40 tahun untuk bersabar, akhirnya menjadi raja di Mesir, dari sumur ke istana. Kemudian Nabi Yakub yang tadinya tiap hari meratapi anaknya sampai buta matanya, ketika Nabi Yusuf bertahta di Mesir, dia dipanggil ke sana, kemudian bisa melihat kembali. Kemudian saudara-saudaranya yang tadi melakukan makar pada Nabi Yusuf, akhirnya juga bertaubat, diterima taubatnya, dan ditempatkan oleh Yusuf berada di istana juga waktu itu. Dan terakhir wanita ini, Pak, yang dicerai oleh suaminya, yang berkasus, akhirnya betul-betul dinikahi oleh Nabi Yusuf ini. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Kemudian yang terakhir nih, ya, yang terakhir, tenggelamnya kapal Zaid bin Haritha. Kalau tadi bocor, ya, yang pertama bocor kapalnya. Artinya ada yang selamat, ada yang tak selamat. Ya. Kalau yang kedua ini layangannya putus layangannya, dicerai oleh suaminya. Nah, yang ketiga ini bubar, Pak, bubar. Nah, bubar. Kapalnya tenggelam itu. Siapa dia? Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha ini adalah anak angkatnya Rasulullah. Ya. Zaid bin Haritha anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk kelompok sahabat yang as-sabiqunal awwalun.
yang awal-awal masuk Islam itu Zaid bin Harithah ini. Cuma dia memang mantan budak. Mantan budak. Dulu itu tradisinya kalau dia budak berarti tak jauh-jauh itu. Kalau dia budak atau mantan budak biasanya orang negro, keturunan Habasyah, keturunan Afrika. Zaid bin Harithah. Tapi orang ini sangat dicintai oleh Rasul. Sampai-sampai Nabi mengangkatnya menjadi anak angkat, ya, anak angkat Zaid bin Harithah. Nah, Zaid bin Harithah ini biasalah Pak Rasulullah itu, ya, dia mencintai anak angkatnya ini. Nanti ini Pak dikasih warisan nih, sampai-sampai turun ayat warisan, akhirnya tak dapat lagi warisan Zaid bin Harithah. Rasulullah itu punya sepupu, ya, punya sepupu namanya Zainab binti Jahsy. Janda Pak, ya, janda. Dan satu keinginan besar Rasulullah itu, ya, Rasulullah itu ingin supaya Zaid bin Harithah ini nikah sama sepupunya ini. Jadi ceritanya Rasulullah di sini mak comblangnya Pak, PHB-nya lah. Nanti sukses nih jadi mak comblang. Suksesnya jadi mak comblang. Rasulullah ingin supaya Zaid bin Harithah ini ingin memberikan contoh Pak, bahwasanya antara mantan budak dengan bangsawan tidak ada masalah. Rasulullah ingin memberikan contoh pada masyarakat waktu itu bahwasanya strata sosial ini tak ada masalah sebenarnya. Meskipun Anda keturunan Afrika dan ini keturunan Quraisy, itu bisa saja bersatu. Bisa saja bersatu. Nah, singkat cerita, Rasulullah itu sampai 3 kali melamar. Ini jadi tak ada jaminan Pak seorang Rasul itu sukses jadi tukang juru bicara Pak Haji. Ini Rasulullah Pak, juru bicaranya Rasulullah. Yang kasih pantun di situ, kasih syair Rasulullah Pak. Dia panggil nih Zainab binti Harithah ini, Zainab binti Jahsy, dipanggil. Saya ada maksud untuk menikahkan kamu nih dengan Zaid bin Harithah. Nah, ini kan Zainab ini biasa Pak, wanita Quraisy itu, orang Arab Quraisy itu memang tafakhurnya itu luar biasa. Artinya asobiahnya itu luar biasa Pak. Sampai hari ini masih ada tradisi kayak gitu. Artinya asobiahnya itu fanatisme kesukuannya itu. Dia menganggap, makanya dalam Islam itu ada istilah Arab Ajami. Ada Arab, ada non Arab. Nah, Zainab binti Jahsy ini melihat, waduh ini kalau saya menikah. Cuma Zainab ini tak pernah menampakkan omongan. Beliau cuma bilang, saya belum siap untuk dinikahi oleh dia nih. Zainab tahu ini mantan budak Pak, hitam, ya, orang negro. Baliklah Rasulullah Pak, ini Rasulullah Pak, melamar ditolak. Bayangkan nih, Rasulullah yang melamar ditolak. Akhirnya kedua kalinya dipanggil lagi. Gimana nih? Mau nggak menikah sama Zaid bin Harithah? Kembali Zainab menolak. Balik. Sampai 3 kali dilamar, ditolak lagi. Nah, ini tadi Pak, jadi tak ada jaminan. Rasul yang juru bicara ini. Sampai-sampai gara-gara kasus ini Allah menurunkan Al-Quran. Allah menurunkan ayat nih dalam Al-Quran. Coba buka surah Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 36. Apa kata Allah? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyar. Coba ini gara-gara penolakan ini, untung aja Pak sekarang tak ada malaikat Jibril kan. Dulu tak bisa ngapa-ngapain, ini langsung malaikat Jibril turun bawa ayat ini. Wa ma kana lil mu'minin, tak layak. Nih, tak layak seorang yang beriman. Kalau kamu menganggap dirimu beriman, laki-laki mukmin wala mukminatin maupun wanita, ini sebenarnya Zainab binti Jahsy ini Pak, Islamnya luar biasa, solehah. Zainab binti Jahsy ini solehah. Tapi kalau untuk urusan cinta, waduh, jangan dulu lah. Nah, ini masalahnya nih. Ya. Dia kalau petua dan nasihat Rasulullah selalu sami'na wa ata'na. Tapi kan Zainab mungkin punya pertimbangan lain. Ini urusan rumah tangga ya Rasulullah. Ini seumur hidup. Nah, nanti makanya dalam fikih itu ada bab. Dan ini jarang Pak. Kalau kita tengok se-Indonesia ini, salah satu angka perceraian tertinggi di Indonesia itu di Batam ini.
gara-gara satu masalah ini yang luput dari kita, yaitu ada namanya nanti babul mukafaah fi zawaj. Pentingnya yang namanya takafu, sekufu dalam pernikahan itu. Inilah yang dipikirkan oleh Zainab binti Jahsy ini. Apa kata orang kalau saya menikah dengan dia? Akhirnya turun ayat ini. Nah, kalau Allah sudah menurunkan ayat ini, tak bisa lagi mengelak ini. Ya. Idza qala Allahu wa rasuluhu, kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan, wahai Zainab, mestinya kamu dengarkan. Ini Nabi ini yang langsung melamar kamu. Mendengarkan ayat itu turun, Pak. Tak ada lagi. Zainab binti Jahsy enggak bisa menolak. Udah, kalau gitu sami'na wa ata'na. Akhirnya mau dia dinikahkan dengan Zaid bin Haritha. Nah, ini, Pak. Jadi tetap dia menikah dengan Zaid atas dasar ketakwaan tadi. Takwa karena mengikuti perintah Allah. Iya kan? Ini Nabi nih yang mau menikah kamu. Tapi untuk masalah ini urusan hati, lain lagi ceritanya. Makanya urusan hati ini pun Allah tegaskan, ya, walau harastum an ta'dilu falan tastati, meskipun kamu berambisi untuk adil nih sama istri-istrimu nih, tak bisa. Yang namanya masalah cinta itu, Pak, tak bisa. Ya, tak bisa makanya kalau ada kasus layangan putus itu normal tuh. Normal tuh. Artinya ada laki-laki yang selalu mau ingin poligami dan ada juga perempuan yang tak mau dipoligami, itu manusiawi, itu hati. Itu hati. Tapi perkara kita mau dipoligami atau tidak itu urusan syariat. Sama dengan Zainab ini. Untuk urusan menikah dengan Zainab terpaksa menikah. Nah, karena Allah langsung menegur nih, maka lil mu'minin wala mu'minatin. Tapi mau maaf, dari awal tak ada cinta di sini. Tak ada cinta. Nah, makanya apa yang terjadi? Tenggelam kapal ini. Tenggelam kapal ini. Hanya berumur 1 tahun. Berumur 1 tahun. Dan ini bukan hanya Zainab yang sering datang kepada Rasulullah curhat, sampai Zaid pun curhat. Maaf, dalam 1 tahun itu, kalau tak salah ini tak pernah berhubungan badan. Setiap didekati oleh Zaid, ini terus nih. Nah, ini. Jadi setiap Zaid bin Haritha mendatangi Zainab binti Jahsy ini tak mau. Akhirnya Zainab datang curhat. Ini resiko jadi macam lah biasanya ini, Pak. Siapa suruh menikahkan orang kan? Akhirnya kalau ada masalah rumah tangga, ini kita yang didatangi itu. Kamu dulu ya yang melamarkan saya. Kamu dulu yang menjadi pendengar kami. Ini apa solusinya nih? Rasulullah bingung juga, Pak. Akhirnya apa kata Rasulullah? Kepada Zaid beliau berkata, sabar. Sabar, sabar. Kepada ini beliau juga sebutkan, sabar. Sampai setahun. Akhirnya Rasulullah paham, ya. Ini pelajaran buat kita semua ini. Rasulullah pun akhirnya tak bisa lagi. Turun ayat, Pak. Turun ayat. Ini mungkin satu-satunya orang ini disebut namanya dalam Al-Quran selain Nabi dan Rasul dan orang-orang besar lainnya itu. Zaid bin Haritha, seorang budak keturunan negro Eropa, ada namanya dalam Al-Quran, Pak. Tapi berkasus, diabadikan karena kasus. Apa kata Allah? Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Ini di surah Al-Ahzab ayat 37. Ya, falamma qada Zaidun, akhirnya Zaid tak tahan lagi. Zaid tak tahan, Pak. Ya, namanya laki-laki marwahnya di situ. Ya. Yang namanya laki-laki marwahnya di situ. Nah, makanya ibu-ibu di belakang ini jangan sampai urusan itu, jangan berkasus di situ. Nah, ini marwah ini. Akhirnya Zaid hanya bertahan dan dia mohon maaf sekali sama Rasulullah. Minta maaf Rasulullah, ya Rasulullah, bukan saya tidak mau melanjutkan bahtera rumah tangga ini. Nah, akhirnya mungkin dia ceritakan lah, saya tak pernah bisa menyentuhnya. Untuk urusan itu Nabi angkat tangan, Pak. Nah, untuk urusan itu Nabi angkat tangan. Akhirnya Allah menurunkan ayat, falamma qada Zaidun minha watara. Akhirnya ketika Zaid menyelesaikan semua urusan administrasi, kalau kita sekarang urusan administrasinya kan, akhirnya betul-betul cerai, Pak. Hanya 1 tahun bertahan. Tenggelam kapal ini. Tenggelam kapal. Kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini?
Meskipun ini zawajnaka, dan uniknya Pak, ini uniknya nih. Ini ceritanya luar biasa. Uniknya Nabi menikahi Zainab nih. Dan yang melamarkan dia Zaid. Wah, ini luar biasa kan? Kira-kira kalau antum yang gitu bisa nggak, sanggup nggak menghadapi kenyataan ini? Gitu. Jadi Zaid menceraikan Zainab binti Jahsy. Setelah diceraikan, Nabi minta tolong kepada Zaid, lamarkan saya. Datang Pak. Ini mantan suami menghadap kepada mantan istri, mau lamar dia, tapi bukan untuk dia, tapi untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini menarik nih Pak, karena Zainab akhirnya mundur, Zaid mundur. Zainab binti Jahsy dinikahi akhirnya oleh Rasulullah, dan inilah kemauan Zainab sebenarnya Pak. Ini sepupu saya yang sudah lama saya idam-idamkan nih, sepupu Pak. Nah, sepupu ini berarti sekufu, satu frekuensi, satu level. Zaid bin Haritha, akhirnya Rasulullah paham, saya tak mau lagi ada kasus kedua kalinya. Ini anak kesayangan Rasulullah Pak. Makanya ketika disuruh untuk melamarkan mantan istrinya itu, tapi saya nolak, ini bapak saya mau saya lamarkan. Makanya Rasulullah ngambil pelajaran dari kasus kemarin. Akhirnya Zaid bin Haritha ini dinikahkan dengan mantan ibu asuhnya Rasulullah, pengasuhnya Rasulullah. Waktu kecil dialah yang mengasuh Rasulullah. Siapa dia? Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman ini dinikahi oleh Zaid bin Haritha. Dan Masya Allah Pak, ini kalau sudah cocok nih, cocok sama cocok, akhirnya lahir dari rahim orang ini anak yang hebat, namanya Osama bin Zaid. Osama bin Zaid. Siapa Osama bin Zaid ini? Osama bin Zaid baru umur 18 tahun. Nih, baru umur 18 tahun Rasulullah sudah mempercayakan anak muda ini memimpin pasukan, menjadi jenderal panglima untuk memimpin pasukan menuju ke negeri Syam. Dan siapa yang dihadapi waktu itu? Salah satu negara adikuasa, superpower, Romawi. Dia memimpin 30.000 pasukan melawan Romawi yang berjumlah 250.000 pasukan. Coba hebat kan? Umurnya 18 tahun. Lahir dari rahim yang tadi keluarga bermasalah itu. Nah, kemudian Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsy. Nah, inilah Pak. Jadi yang namanya wanita itu memang levelnya beda-beda. Tak boleh kita samakan semua. Disinilah bedanya Zainab binti Jahsy dengan Khadijah. Apa bedanya Pak? Khadijah dengan Zainab, sama-sama istri Rasulullah. Ini Khadijah ketika dinikahi oleh Rasulullah itu antara langit dan bumi Pak. Tak selevel. Oke lah, bisa jadi sama-sama orang Arab, sama-sama Quraisy. Tapi untuk masalah finansial, ini antara langit dan bumi. Rasulullah ini anak muda yang kerjanya cuma manajer, Pak. Ya, ada modal dia kerjakan, ada yang mempercayakan barang dia kerjakan, ada yang nitip barang dibawa ke Syam dia bawa, nitip barang ke Yaman beliau bawa. Gitu kerja Rasulullah itu. Tapi kalau Khadijah ini pengusaha, ya, banyak hartanya, melimpah Pak hartanya. Nah, ketika dinikahi oleh Rasulullah, ini Pak, ibu-ibu nih pelajaran buat kita semua. Ketika Rasulullah SAW menikahi Khadijah, apa kata Khadijah? Mulai hari ini semua harta saya serahkan kepadamu. Apa gunanya kira-kira? Supaya suami ini tak merasa dibawa ini. Ya, karena biasa kalau perempuan terlalu ini, ya, terlalu tinggi stratanya, ya, hartanya, wanita karir. Nah, ini kasus banyak di Batam gara-gara ini. Suami pengangguran, malas-malasan, hanya ditinggal sama istrinya. Makanya Khadijah dari awal udah ini saya serahkan, garap, kelola harta kita ini. Dan anggap saja bukan punya saya, anggap punya kamu. Seperti itu. Tapi Zainab binti Jahsy ini dari awal udah uring-uringan tadi. Saya tak cocok dengan Zaid bin Haritha gitu Pak. Nah, saya tak cocok itu. Tapi kalau Khadijah udah saya serahkan. Memang kasusnya beda. Satu masalah harta, satu masalah fisik tadi. Jadi itu Pak pelajarannya. Nah, pelajaran paling
penting harus kita ambil di sini, kita sebagai orang tua ini ya, selaku ayah dan bunda, kita semua punya anak dan calon menantu dan calon mertua. Kita semua akan menjadi calon mertua ini. Penting yang namanya bab kufu ini. Makanya dalam fikih ada namanya ya, ada namanya al-mukafa'ah fis zawaj, al-mukafa'ah. Kalau kita mencari suami, kita mencari istri, usahakan kalau bisa sekufu, mukafa'ah, selevel. Makanya Pak Imam Ahmad, mazhab Hambali itu mensyaratkan, disyaratkan, artinya tidak sah menikah kalau tidak sekufu. Harus sekufu. Ini Zaid bin Harith ini gara-gara tenggelam kapalnya, gara-gara perkara tadi tak sekufu. Meskipun nih kalau dalam fikih disebutkan pertimbangan paling pertama yang harus kita pertimbangkan ketika mau menikah, mencari pasangan, sebenarnya Pak, ini tanggung jawab ini bukan tanggung jawab anak ya, ini juga keliru buat kita semua ya. Seakan-akan tugas mencari jodoh itu, cari pasangan itu tugas anak-anak kita ini. Itu tengok dalam Al-Quran itu berulang kali Allah nyatakan itu ya ayyuhalladzina amanu ya, angkihu itu yang diajak ngobrol sama Allah, yang diajak ngomong oleh Allah itu bukan anak muda ini, bukan laki-laki, bukan perempuan. Yang diajak ngomong itu adalah walinya, kita ini sebagai bapaknya. Artinya apa? Yang harus mencarikan jodoh untuk anaknya itu adalah sang bapak, sang wali, bukan anak. Cuma masalahnya sekarang ada namanya pilot tuh, pilot orang tua. Anak ini kalau pilihan orang tua, gengsi dia Pak. Hari ini masih pilihan orang tua katanya, nggak zaman lagi. Padahal dalam Al-Quran itu yang disuruh cari jodoh untuk anaknya itu orang tua. Itu Umar Pak, Umar bin Khattab. Ini Umar, ini bukan aib nih, bukan aib. Jangan sampai mengatakan saya ke sana cari anak muda, saya cari. Ini wajib dan lumrah dan manusiawi sekali kalau sang ayah mencari menantu yang ideal. Itu lumrah Pak. Coba tengok nih, Umar bin Khattab itu punya anak namanya Hafsah Pak, janda juga, maaf janda kan. Nah, jadi anaknya ini ditawarkan kepada Abu Bakar, ditawarkan Pak. Jadi ini nggak usah dianggap bikin malu, ini biasa. Jadi Umar menawarkan anaknya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mau nggak menikahi anak saya? Nah, Abu Bakar no comment dia. Nah, ini kan sahabat antara sahabat nih. Ayah dengan Abu Bakar ini bukan orang lain. Abu Bakar gini aja nih, ya, no comment dia. Artinya tak mau. Akhirnya ditawarkan pada Utsman bin Affan. Utsman pun angkat tangan, tak mau dia. Ditawarkan kepada Ali juga tak mau. Nah, akhirnya Rasulullah yang menikahinya, ya, Rasulullah menikahinya. Sama dengan Rasulullah itu punya putri Pak, Fatimah. Masya Allah, ini Fatimah ini luar biasa kan. Banyak sekali laki-laki yang ingin menikahi Fatimah, tapi tak ada yang diterima Rasulullah. Rasulullah itu ternyata sudah punya target nih. Rasulullah punya target. Siapa yang ditargetkan Rasulullah? Nah, sepupunya sendiri. Jadi Rasulullah itu ingin yang menikahi anaknya adalah Ali bin Abi Thalib ini, sepupunya Pak. Jadi kalau bisa kita ini yang orang tua ini yang harus mencari. Dan pertimbangan paling utama ya, semua ulama sepakat yang paling pertama yang harus dipertimbangkan ketika mencari jodoh untuk anak kita itu supaya tidak terjadi kasus seperti ini adalah al-mumatsalah fil istiqamah wal khuluq. Adanya kesamaan ya, kesamaan level pada hal istiqamah dalam beragama dan akhlak. Nah, ini kalau sudah ini Pak ya, ini pelajaran. Kapan ada anak muda yang sudah mendatangi kita untuk menikah dengan putri kita dan kita tahu agamanya bagus, apa kata Rasulullah? Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau ada anak laki-laki yang bagus agamanya, maka tak ada alasan untuk menolaknya. Nah, pertimbangan yang lain ini minggir Pak. Jangan lagi bicara masalah nasab, jangan lagi bicara masalah finansial, jangan lagi bicara masalah strata sosial, ini tak berlaku nih kalau agama udah bagus. Agama udah bagus. Tapi tetap saja ulama ada yang mensyaratkan seperti Imam Ahmad tadi. Kalau bisa jangan cuma masalah agamanya, tambah lagi
nasabnya nih. Kalau dia darah biru, carikan darah biru, Pak. Itu. Kalau dia bangsawan, cari bangsawan. Kalau dia Quraisy, makanya kan di Indonesia ada tradisi kita itu kan. Coba di Indonesia nih tengok, mohon maaf nih kalau ada di sini kan, yang keturunan Arab kan. Keturunan Arab ini kan ada dua kan di Indonesia ini. Ada yang Habib, ada yang Syarif. Nah, ada Syarif, ada Syarifah kan. Nah, tradisi mereka, kalau Syarif ini boleh nyebrang. Kalau laki-lakinya yang keturunan Arab, Syarif, keturunan Rasulullah, itu boleh menikahi wanita di luar mereka. Tapi kalau wanitanya yang Syarifah, nah, itu tak mau menikah kalau bukan laki-laki yang Syarif. Nah, itu karena pertimbangan, ini jangan salah paham ya. Itu namanya kufu. Kufu harus selevel. Quraisy. Sampai Pak dalam fikih itu pun, Quraisy ini pun dibagi-bagi nih. Kamu Quraisynya mana? Nah gitu. Quraisynya mana? Kalau Melayu apa nih? Nah, kalau Jawa apa? Jawa Tengah apa Jawa Timur? Nah, Bugis apa? Bugis Bone atau Bugis Wajo? Itu dipertimbangkan. Sampai segitunya itu didetailkan supaya tak ada masalah di belakang hari. Nah, yang kedua masalah mal, masalah finansial. Nah, ini harus Pak. Jadi kalau orang kaya juga. Ya, miskin juga. Kemudian juga nanti ada masalah pendidikan kan. Nah, kalau putri kita ini ternyata lulus kuliah, nah, carikan laki-laki yang juga lulus kuliah supaya pendidikannya sama. Salah nggak kalau kita mau memilih seperti tak masalah. Imam Ahmad mensyaratkan itu harus sekufu supaya tidak terjadi kapal yang tenggelam tadi kayak Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsy. Maka hadirin sekalian sama-sama berbahagia, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari 3 kasus ini ya. Kita tidak pernah tahu seperti apa ke depannya, karena bukan hanya manusia biasa saja, sampai ustadz, sampai kiai, sampai ulama, sampai pejabat, sampai artis, apalagi artis Pak, nikah hari ini besok cerai lagi. Ya sampai segitunya. Ada juga yang tak mau menikah, lebih memilih boneka daripada suami itu. Nah banyak Pak. Jadi semakin kesana semakin aneh orang ini Pak. Ya, semakin kesana kita mudah-mudahan nauzubillahi min zalik, Allah menjaga kita, Allah menjaga keluarga kita. Makanya banyak-banyaklah baca doa tadi ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kalau bisa kita masuk surga bareng-bareng Pak ya. Masuk surga sekeluarga ya. Ketika kita di surga ada istri kita di situ dan ada anak-anak kita juga di situ. Amin ya rabbal alamin. Minallahi mustahan wal istiqlal. Subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala